Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang jenengan baca semua, yang jenengan bawa, nanti tak baca secara urut sebagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu ilmu yang kayak apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu menunggu harapan, menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang, "Le kejo koyok bapak, ini anaknya sekolah dan lebih baik." Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa. Kalau ngandani anak wis bapak tok cung sing nglakoni ning penjara, kowe aja sampai nasibmu koyok bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu enggak tego. Terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Itu ada di hadis sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan, limangkan yarjuwah. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah apa? Harapan. Limangkan yarjuwah wal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Usulil Aulia, kitab tentang para wali, itu Abul Hasan Asyadili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang mbah-mbahnya kafir. Atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala qaumih, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh nak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh Rabbila tadar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampean cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani udun, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Sudah jadi pinter siapa? Makanya cerita yang favorit di Mbah Zubair, abahnya Mbah Mun itu, ada orang awam, bodoh, punya anak alim alama. Setelah punya anak alam alama ini, anaknya ini punya pondok besar. Ya rata-rata santri itu kultus. Anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ,
sholatnya ya tidak benar, wudunya tidak benar. Santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus lah, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah nggak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ini. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya ngira bapak anda lebih pintar timbang anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Kata sang kiai tadi, ora cung, bapakku itu pinter. Sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pinter? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan. Akhirnya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, mereka ora tau mondokno. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan. Nasamatan sing mu'jibatan. Jika kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang UNU juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah. Jika tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid, tapi akhirnya Khalid. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya terjemahnya sebetulnya sedang fasik, bukan berstatus fasik, bukan berstatus permanen. Jika itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas Endo yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya walhasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan, dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang Allah, karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar, karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Sakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Jadi sebenarnya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam, itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat, atau pengingkaran terhadap anugerah Allah itu juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus. Bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun. Dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu doro. Wong penjajah kok diundang doro. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil doro. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat tuh kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa susah? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan.
Padahal saking lugunya, wong penjajah kok diundang dong. Kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC-nan, kulkasan, terus punya harapan, muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang enggak tamat SD, periode anak sudah di doktor. Apa kita sudah jadi dokter bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya harapan. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu robbahu faghwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Saya ulang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ra'aituhu yakhutu sauban atau ra'aituhu khata sauban. Saya melihat Gus Bah sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah, sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso adamu rabbahu faghwa. Itu sama dengan bahasa khata fulanun as-sauba. Ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il. Isim fa'il itu zamannya tuh hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana kita tidak pernah tahu kaifa akibatu, nanti akibatnya kayak apa. Kayak apa kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, Wahsy akhir sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini juga sekaligus nyambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapaknya. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru inginnya nuntut yang bersifat material, materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh. Anak saja nggak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Nggak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim maya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti berpengharap. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang bu'ala, pokoknya ikut TPA. Itu anaknya puasa, masih kecil. Karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya ikut poso. Kalau wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama.
Kadang bapaknya nyuwun sewu wis pacakane gak parlentes, kowe tok duwe iso. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gestok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa-apa. Tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja. Karena agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal